Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat atau terkenal yang dirahmati Allah, Ramadan dan perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Taghyir atau perubahan adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa mengelak darinya. Nah, namun setidaknya ada 3 di sini sikap atau kondisi terhadap perubahan. Yang pertama adalah orang atau komunitas atau kelompok yang gagal menghadapi perubahan. Karena gagal menghadapi perubahan, kesudahannya mereka punah, mereka tergilas, mereka dalam konteks bisnis contohnya ya gulung tikar dan lain sebagainya. Lagi-lagi gagal dalam menghadapi perubahan. Yang kedua adalah orang-orang atau kelompok yang mereka tuh berhasil menghadapi perubahan. Artinya mereka bisa survive, mereka bisa lestari dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi ada kelompok ketiga atau kondisi ketiga di mana orang atau kelompok tersebut justru memainkan peran sebagai pelopor perubahan. Nah, umat Islam sebagai khairul ummah seyogyanya berada pada situasi ketiga ini, menjadi pihak-pihak yang mempelopori perubahan, bukan malah menjadi pihak yang sekedar berhasil survive, berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan, atau malah menjadi pihak-pihak yang gagal menghadapi perubahan. Rasulullah SAW telah memberikan banyak tuntunan kepada kita. Salah satunya adalah hadis yang itu sudah masyhur di tengah-tengah kita. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, maka ia celaka. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, barulah kemudian dia beruntung. Artinya apa? Tidak ada pilihan lain kepada kita kecuali berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Sahabat yang dirahmati Allah, dimensi perubahan itu setidaknya ada perubahan individu. Kalau hari ini kondisi kita sebelumnya itu belum bisa sholat rutin, maka pada Ramadan kali ini, ayo kita sudah harus bisa merutinkan sholat 5 waktu. Jika pada Ramadan sebelumnya itu puasa masih bolong-bolong, maka pada Ramadan ini ayo puasanya sudah bisa penuh. Jika sebelumnya belum bisa menutup aurat secara sempurna, baik kepada laki-laki ataupun perempuan ya, nah ayo ditutup aurat secara sempurna. Jadi singkat kata, dalam konteks perubahan individu, kita harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang-orang yang soleh. Tapi ada dimensi kedua, yaitu perubahan masyarakat. Orang soleh maka akan banyak orang yang menyukainya. Nah, setidaknya ini yang kita kutip ya dari pernyataan Imam Ibnu Qudamah. Setidaknya orang soleh itu disukai banyak orang. Tapi kalau orang penyeru kesolehan, maka dia akan dimusuhi oleh banyak orang. Berbicara tentang perubahan masyarakat, tadi ada orang soleh, ada orang muslim, orang baik dan orang yang menyeru kepada kebaikan. Rasulullah SAW sebagai teladan kita, tatkala beliau sudah dikenal sebagai orang soleh, orang baik di tengah-tengah masyarakat, tidak ada yang mempermasalahkannya. Sudah masyhur kisah tentang banjir bandang yang menimpa Ka'bah ketika itu. Waktu itu Rasulullah tengah berusia 35 tahun kurang lebih. Nah, dalam polemik yang melibatkan kabilah-kabilah di Quraisy,
mereka bersengketa, dengan jitu Rasulullah memberikan solusi luar biasa. Sehingga pasca kejadian tersebut, beliau digelari Al-Amin. Makin naik pamor beliau, prestise beliau makin naik di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Tapi apa yang terjadi? Ketika wahyu turun dan beliau mengajak kepada kebaikan, Rasul mengawali dengan suatu pertanyaan retoris. Bagaimana pendapat kalian jika aku katakan bahwa di balik gunung ini ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Iya, kami percaya. Engkau orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Al-Amin. Kalau gitu persaksikanlah, aku mengajak kalian kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu langsung gaduh suasananya. Oh, jadi cuma buat ini kami engkau kumpulkan komentar yang lain. Bagaimana para sahabat juga memperoleh siksaan, bahkan berujung pada pemboikotan, hanya karena mereka menyerukan kebaikan, menyerukan perubahan ke arah yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Itu yang terjadi. Sehingga kalau kita hanya menyukupkan diri dalam perubahan individu menjadi orang taat, orang soleh, masyarakat tidak akan mempermasalahkan. Tapi bila mana kita bertransformasi menjadi orang-orang menyeru perubahan, kebaikan dan kesolehan, disitulah reaksi akan muncul. Tapi kita tidak perlu berkecil hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghibur kita dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat ke-7 diantaranya, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah orang itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah atau dengan mau'izatil hasanah. Jika memang perlu berdialog, berdebat, lakukanlah secara ahsan. Semoga bulan Ramadan menjadi momentum perubahan bagi pribadi kita, bagi masyarakat kita, dan umat Islam secara keseluruhan menuju persatuan umat. Salah jangan mohon maaf. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.